Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem boot. Proses menyalakan komputer sendiri disebut dengan istilah booting. Booting sendiri jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pengebutan. Beberapa orang menganggap bahwa proses booting pada komputer ini adalah bentuk komunikasi antara komputer dengan pengguna. Yang pasti booting ini bukan hal sepele melainkan proses penting bahkan utama di dalam sistem komputer. Sebelum sistem komputer dijalankan, komputer harus melewati proses booting terlebih dahulu agar komputer siap digunakan. Meskipun istilah booting terlihat familiar, tapi masih banyak pengguna yang belum mengenal lebih dalam mengenai proses booting. Sederhananya, proses booting komputer adalah proses penyalaan komputer awal sampai pengembalian sistem operasi secara penuh terhadap perangkatnya. Bisa digunakan diartikan sebagai proses pemasukan arus listrik ke dalam peralatan komputer sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna. Tahap awal proses booting yang dilakukan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader yang bertujuan untuk melacak semua I/O yang terpasang pada komputer. Booting identik dengan BIOS, yakni basis input-output system yang merupakan sebuah kode software yang tertanam pada sistem komputer. BIOS memiliki fungsi utama yang sangat vital, yakni untuk memberikan informasi visual seketika pada saat menyalakan komputer. Meski demikian, saat ini banyak beredar kabar bahwa BIOS akan digantikan dengan sistem teknologi UEFI yang dianggap memiliki berbagai kelebihan. Satu fungsi lainnya dari BIOS adalah memberikan akses ke perangkat keyboard sebagai controller saat sistem operasi belum mengambil alih komputer serta memberi akses komunikasi secara low level kepada beberapa komponen hardware komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis booting. Cool booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum nyala. Kedua, warm booting adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Proses ini sering disebut dengan restart. Tujuannya adalah untuk mengulang kembali proses komputer dari awal karena sebelumnya terjadi beberapa gangguan seperti crash program atau sekedar ingin melakukan pengaturan ulang sistem. Pada sistem operasi populer seperti Microsoft Word modern telah tersedia opsi khusus bagi para penggunanya untuk melakukan proses warm booting, yakni melalui menu restart, sedangkan pengguna dengan hardware dapat ditempuh dengan menekan tombol reset pada CPU jika tidak ada. Soft booting. Proses soft booting dengan warm booting cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik atau aktif. Hanya saja proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan oleh kerusakan program. Ada hard booting. Proses booting yang biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam di waktu yang lama alias ngehang. Sehingga Anda terpaksa merestartnya secara paksa dengan menekan tombol reset pada komputer Anda. Pada komputer terdapat dua tombol yaitu power and reset. Berbeda dengan tombol power yang jika ditekan lama akan membuat komputer Anda mati. Tombol reset melakukan reboot atau restart secara paksa. Perlu Anda ketahui menekan tombol power yang untuk melakukan phone shutdown dapat membahayakan kesehatan hard disk drive Anda. Rebooting. Rebooting artinya mengulang sistem kembali dari awal. Rebooting memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Beberapa penyebab terjadinya rebooting diantaranya adalah
karena sistem tidak merespon. Terjadinya perubahan pengaturan dari sistem iOS. Terjadinya perubahan pengaturan dari sistem operasi OS yang digunakan dan yang lainnya. Dan hambatan dalam instalasi yang dialami oleh kelompok saya adalah VMware-nya terkadang error. Selesai sudah yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Irgi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sistem informasi. 3 komponen sistem komputer, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Layaknya internet, komputer adalah benda wajib yang harus dimiliki di era digital. Seperti sekarang, banyak hal yang bisa Anda lakukan dengan bantuan komputer, seperti mengerjakan tugas sekolah, menyelesaikan pekerjaan kantor, atau hanya sekedar untuk berselancar di dunia maya. Sadarkah Anda bahwa sistem komputer terdiri dari 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan brainware? Yang pertama ada hardware, atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Ini ada input device atau perangkat masukan. Bagian pertama adalah input device. Yang termasuk dalam input device ini adalah keyboard, mouse, webcam, dan juga scanner. Perangkat tersebut dikategorikan input device karena fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Sebuah data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah menjadi informasi yang seperti kita inginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah unit input yang menjadi sebuah gerbang untuk data yang dari dunia luar masuk ke dalam sistem komputer. Bentuk-bentuk data yang telah diinput akan dikonversi menjadi kode binary, sehingga dapat dibaca oleh memori utama. Yang kedua ada processing device. Data yang dimasukkan melalui input device selanjutnya akan diolah melalui processing device. Dengan kata lain, processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU atau Central Processing Unit. Peran CPU sangat penting di dalam sebuah komputer karena merupakan otak dari sistem komputer. CPU sekaligus juga perangkat yang mengatur semua perangkat internal dan eksternal di komputer. Yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device ini adalah monitor, printer, headphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Dengan kata lain, output device ini menyajikan informasi yang didapat dari pemrosesan sistem komputer seperti gambar, suara, dan video. Yang selanjutnya ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat terakhir ini adalah perangkat penyimpanan. Sesuai dengan namanya, perangkat ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Storage device sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu internal storage dan external storage. Contoh dari internal storage adalah hard disk dan RAM. Sedangkan external storage misalnya adalah hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Komponen sistem komputer selanjutnya adalah software. Berkebalikan dari hardware, software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer
adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contoh software di antaranya adalah Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Software aplikasi adalah dikategorikan untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Contohnya adalah web browser, software office, game, dan lainnya. Yang terakhir ada brainware. Komponen terakhir ini menutup serangkaian komponen sistem komputer adalah brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengerjakan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analisis, operator, dan administrator. Terima kasih teman-teman.